Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wa imamil mursalin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa khulafai Muhammadin Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa alihi wa ashabihi wa kulli wali. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberitahu kita tentang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang telah menggerakkan lisan kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga hati kita juga digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hati yang digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersyukur jauh lebih penting, jauh lebih mulia ketimbang lisan yang berucap, yang mengucap, sebab hati itu amal batin. Sedangkan ucapan alhamdulillah itu amal zahir. Kalau dua-duanya itu baik, jauh lebih sempurna ketimbang hati ataupun lisan. Tapi kalau di hati atau lisan, kita disuruh memilih, tetap menang di hati. Iman tempatnya nggak di sini, ya kan? Iman tempatnya di hati. Semoga Allah menjaga keimanan kita, menjaga rasa syukur kita, ya, mengistiqomahkan keislaman kita. Yang kita lihat ini lagi jalanin Islam nih kita. Ya. Jadi lahiriah itu lagi jalanin keislaman kita. Jadi ini bisa dilakukan oleh orang kafir, bisa. Hewan aja bisa, hewan itu dituturin bisa. Banyak kan orang-orang kafir yang menuntut agama, menuntut ini untuk merusak muslimin, ya. Tapi kalau ini nggak bisa. Mukmin, orang Islam, mukmin percaya, ada iman, berarti sudah beda banget dengan orang yang beramal tanpa iman atau amal yang ada di dalam hati. Kita bahasanya iman, aslinya artinya percaya. Iman itu artinya kan percaya, yakin. Ya, itu kan ada di dalam 3 pilar Islam. Ya, artinya nyerah atau Islam itu kerjaannya itu syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Bagi yang mampu, itu yang sifatnya formal, wajib semuanya, nggak boleh ditinggalin. Ya, banyak kan orang yang ngomong kalau udah makrifat nggak itu, gila tuh yang ngomong gitu tuh. Ya, tasawuf itu semakin tinggi dia imannya semakin nggak lepas, bahkan dia sholat sunnahnya pun tidak dilepaskan. Amal zahir itu semakin kencang. Ada sufiyin, orang-orang sufi, ahlus syariah wa tariqah wal haqiqah wal ma'rifah billah. Adapun abangan begitu, kadang omongannya begitu. Kalau udah nyampe begini udah nggak butuh syariat, nggak butuh sholat. Astagfirullahaladzim. Ya, semoga Allah menyelamatkan kita dari pemahaman itu. Nah, sayangnya itu ada orang yang bukan ahlus sunnah mengatakan ahlus sunnah itu atau tasawuf itu yaitu syariat, syariat, tariqah, ma'rifat, syariat, tariqah, hakikat dan ma'rifat itu. Ntar kalau udah sampai pada ma'rifat atau hakikat, dia sudah tidak perlu lagi sholat. Itu nggak ada di dalam tasawuf, nggak ada satupun kitabnya. Semua kita ada referensi 70 kitab tasawuf, yang tentunya yang termasuk masyhur kitab Ihya Ulumuddin, ya. Nggak ada satupun yang menceritakan tentang berhenti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kan ninggalin satupun. Ninggal satu salat nggak boleh. Man taraka salatan muta'ammidan faka'annahu kafara jiharan. Siapa yang meninggalkan sholat terang-terangan, maka dia juga terang-terangan mengatakan dirinya kafir. Walaupun di mazhab kita nggak keluar dari Islam, ya dosa besar. Tapi kalau terus-terusan bahaya. Itu tentang kerjaannya. Ente nggak kerjain sholat apa? Dosa besar. Tapi kalau ente bilang bahwa anak udah nggak perlu sholat, anak udah nyampe makrifat, itu kafir.
Ya, tapi kalau ente nggak ngerjakan sholat, tapi ente merasa ente nggak ngerjakan, tetap kewajiban sholat itu dosa besar. Wajib ya. Orang bilang makrifat seperti itu. Kita ini ya Ahlus Sunnah wal Jamaah, khususnya Al-Asy'ariyah, dalam kita Al-Asy'ariyah, As-Sufiyah, ya itu sangat hati-hati ya. Sufi ini, tasawuf ini, ya itu nggak gampang. Kita ini jauh dari tasawuf. Kita ini masih belajar tasawuf. Kita ini belum mencapai sufi. Sufi dagi. Orang sufi itu takwa, bersih lagi, dan amalnya tidak tercemar oleh bid'ah, syirik, khurafat sama sekali. Itu orang-orang sufi. Mereka itu istidlal biqaulillah ta'ala, qul hadhihi sabili. Katakan wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini jalanku satu. Ad'u ilallah, mengajak kepada Allah, mengajak ke Allah, mengajak kepada mencari keridhaan Allah. Tuntunan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala basiratin. Enggak pakai ala basarin enggak, tapi ala basiratin, pakai mata hati. Berarti hatinya hidup, ya. Hatinya apa? Hidup. Nah, orang yang enggak tazkiyatil qulub atau tasfiyatin nufus itu jauh dari tasawuf. Tasawuf itu betul-betul mengamalkan apa-apa yang ada di dalam Al-Quran, sebagaimana yang Rasul amalkan, para sahabatnya as-salafun as-shalihin, dengan hati-hati, karena tidak menangi, tidak hidup di zamannya. Jadi betul-betul hati-hati ya. Jadi semuanya itu patokannya Al-Quran, wa Rasul sallallahu wa ashabar Rasul wa ahlu baiti Rasulullah sallallahu. Itu yang dinamakan tasawuf, yaitu aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengkhususkan dalam pembersihan hati dan pensucian jiwa. Udah gak ada menang. Udah Ahlus Sunnah wal Jamaah membersihkan hati dan mensucikan jiwa, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflaha man zakkaha." Telah beruntung orang-orang yang selalu tidak berhenti membersihkan hatinya dan mensucikan jiwanya. Istidlal biqaulillah ta'ala juga di dalam ayat lainnya. Di dalam ayat lainnya dikatakan, "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati." Itu semua gak bisa diraih kecuali pakai tazkiyatil qulub wa tasfiyatil nufus, la nihayatan lah, tidak ada mendeknya, tidak ada berhentinya, tidak ada ngasuhnya, hatta ya'tiyakal yaqin, hatta ya'tiyakal yaqin, kama qala Allah Ta'ala, fa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, menyembah Allah. Itu di antara yang membersihkan hati, mensucikan jiwa. Sampai kapan? Sampai mati. Hatta ya'tiyakal yaqin. Nah, jadi nggak ada itu di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau ke Sufiyah paling hati-hati mereka. Mendek apa katanya? Mendek ibadah, kan? Itu kejawen bisa. Atau apa itu yang di dalam Wahdatul Wujud Mandiri? Nggak tahu ya kita Ahlus Sunnah wal Jamaah jauh dari itu. Apalagi Sufiyah. Coba dipelajari kitab-kitab tasawuf seperti Bidayatul Hidayah, ya, penting sekali itu ya. Itu cuplikan daripada Ihya Ulumuddin. Kemudian yang kedua adalah Ihya-nya itu sendiri, Ihya Ulumuddin. Itu penting sekali, jangan berhenti. Orang itu selalu disuruh membersihkan hatinya. Aflah man zakkaha. Beruntung, menang orang-orang yang mensucikan dirinya. Seperti itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita yang selalu diberi kesempatan, diberi kekuatan untuk bisa membersihkan hati kita, mensucikan jiwa kita, zahir wa batin, dan diingatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala, zahir wa batin,
diingatkan terus siapa diri kita, ya, dan selalu diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala ala tariqah Ahlussunnah wal Jamaah, al-firqah an-najiyah, golongan yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti dalam ayat tersebut, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kita bisa mentumakninahkan diri kita dan radiyah al-mardiyah, diridhai Allah Subhanahu wa taala, meridhai Allah Subhanahu wa taala, ridha dengan Allah, dan Allah pun meridhai kita dan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga hal-hal kebaikan dekat dengan kita, dijauhkan daripada keburukan-keburukan oleh Allah Subhanahu wa taala atas ketinggian Nabi Muhammad SAW, pewaris-pewaris Nabi Muhammad SAW, orang-orang yang dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita zahir batin. Wassallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma atait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin